Nah, budaya lainnya itu kita udah tadi yang bagian-bagian happy-happy-nya, kita kembali yang berdukanya. Kalau di berdukanya tuh di bagian orang Batak itu kan lebih tergantung si yang meninggal ini masih muda apa masih tua. Kalau masih muda, dia lebih kita identik dengan sedih banget rasanya, sedih banget. Nggak ada yang namanya kita untuk berdandan atau gimana, kita nggak ada kayak misalnya ngobrol apa segala macam, nggak ada gitu. Tapi kalau misalnya udah dia udah tua, udah anak-anaknya udah semua menikah, dia juga udah punya cucu, ada sedihnya, ada, tapi lebih banyak happy-nya, senengnya. Karena apa? Karena di Batak itu kalau udah tua namanya saur matua. Saur matua itu identik dengan dia meninggalkan jejak yang udah nggak ada lagi bebannya. Seperti kayak dia punya anak 13, kayak ya nenek saya gitu. Almarhum nenek saya tuh kemarin melakukan saur matua. Dia punya 13 anak, dan 13 anaknya ini sudah menikah. Kebayang. Semua. 13 anak. Udah terbayar. Plus istri, plus anaknya lagi, cucu-cucu. Iya, cucu-cucu terusnya gitu. Udah pada menikah nih semua kan gitu. Terus selanjutnya dengan dilihat lagi jejaknya anaknya selain udah menikah, sudah punya juga pendidikan yang cukup bagus semuanya gitu kan. Nah, setelah dari situ baru deh kita anak-anaknya, apalagi anak-anak dari neneknya aku gitu ya Kang, mereka udah mulai pergi ke salon pagi-pagi, makeup ke salon, rambutnya disasak gitu kan, terus pakai sortali, ada tuh namanya kalau cewek pakai sortali, kalau cowok ada dia bentuk segitiga tapi aku lupa namanya, itu juga dipakein. Dan cucu-cucunya juga yang cewek pakai sortali. Jadi semuanya tuh harus memang berdandan cantik, rapi, pakai kebaya yang bagus gitu ya. Nggak perlu yang harus di bling-blingi kebaya, nggak usah, yang penting kebaya bagus, sopan. Pakai perhiasan, jangan lupa orang Batak ya, itu harus ada perhiasan. Wajib? Nggak wajib sih, cuman lebih kayak Batak tuh pengen orang tuh biar lihat anaknya nih sukses nih karena ada emasnya gitu. Jadi identik dengan kesuksesan itu ya pasti ada hal yang bisa dilihat mata lah gitu kan Kang. Terus setelah selesai dandan semua udah pada siap, barulah memasuki acara. Acaranya memang awalnya sedih, kayak ternyata nenek kita udah meninggal, mama aku udah meninggal gitu kan. Mereka kan gitu, mereka kalau mama aku manggil nenek aku Inong. Inong aku udah meninggal. Aku sedih gini-gini ditinggalin ini, tapi waktu udah masuk ke acaranya tuh ada happy-nya, kita bisa joget-joget, kita nyanyi-nyanyi bahkan, atau menyanyikan lagu favorit dari nenek kita apa, kita sediain panggung untuk buka ada karaoke, ada di situ keyboard, ada situ drum, ada panggung mininya, ada karaoke gitulah Kang ya. Terus kita juga di rumah nenek aku tuh disediain tenda di luar juga untuk makan-makan bersama dengan keluarga-keluarga atau orang-orang sekitar di rumah nenek aku. Jadi ngundang orang banyak semua. Kalau bisa dari satu kecamatan itu diundang aja, nggak apa-apa gitu. Kalau emang mencukupi. Nah, semakin banyaknya yang diundang, orang-orang bisa ngeliat nih, ternyata anaknya si ini sukses-sukses semua ya. Buktinya acaranya gede, makannya enak-enak gitu. Terus acaranya sampai berapa hari gitu. Jadi tergantung kesuksesan anak-anaknya. Jadi semua acaranya tuh diatur sama anak-anaknya. Nah, dengan itu acaranya di nenek aku aja bisa 4 hari 3 malam. 4 hari 3 malam? 4 hari 3 malam itu berturut-turut, keyboard ada, penyanyinya ada gitu. Kita gondang. Ada gondangnya juga kayak drum gitu, drumnya orang Batak itu ada pakai gondang. Terus ada penyanyinya juga. Kita juga makan-makan bersama pagi, siang, malam tuh dikasih makan. Terus ada juga orang-orang yang berduka datang untuk melayat ke nenek aku. Ada juga nanti di adatnya itu pas di hari terakhir mau sebelum diadatin, sebelum dikebumiin, malam harinya itu kita
para keluarga besar ngumpul. Sebentar, acara itu berarti sebelum dikebumikan? Sebelum. Oh, oke. Jadi misalnya siang besok mau dikebumiin, malamnya ini, malam sekarang itu acara keluarga besar. Jadi keluarga besarnya itu semua berkumpul di sini. Terus kita joget-joget, nari-nari, kita have fun gitu kan, kita nyanyi-nyanyi, kita kelilingin peti nenek kita gitu kan. Terus pada saat acara selesai, kita semuanya tidur bareng dengan nenek. Oh, jadi kita harus misalnya di ruang tamu nih. Ruang tamu. Ada itu mayatnya ya? Iya. Itu di peti atau enggak? Belum. Oh, belum. Masih kayak tempat tidur. Jadi tapi tempat tidurnya tuh nggak tinggi setinggi ini, Kang. Dia lebih agak rendah lagi. Dari lantai maksudnya? Dari lantai, tapi ada kaki tempat tidurnya ada. Jadi di situ dia tidur. Jadi kita semua cucunya atau anak-anaknya kalau mencukupi ruangannya tidur di situ sambil kita temani dia karena itulah hari terakhir kita untuk tidur bersama dia, untuk terakhir kalinya kita lihat wajahnya dia gitu. Baru kalau misalnya nggak cukup semuanya nggak cukup di ruangan itu, kita ada lagi di ruang sebelah kita tidur atau di kamar tidur masing-masing. Jadi di saat itu aku masih kecil sih, di situ masih umur kelas 9 SMP atau kelas 1 SMA. Tapi ya mungkin dari situ aku masih bisa belajar, Kang, tentang budaya-budayanya gimana aja gitu. Oke, itu tadi ya. Berarti anak-anaknya, anak cucu cicit ya, tidur bersama nenek ya, neneknya Kak Desi. Nah, terus setelah itu acaranya apa lagi nih, Kak? Acaranya itu ya tadi dia paginya kita mulai acara mendatangkan pendeta. Untuk didoa, kita mulai ibadah. Untuk penutupan peti juga itu nggak asal-asal ditutup aja, kita didoai juga supaya nanti ya yang almarhum juga dapat tenang dia di sana gitu, karena kita sudah mendoakan dan kita tandanya kita sudah ikhlas atas kepergiannya dia gitu. Semoga dengan kepergiannya dia pun membawa hal yang baiklah untuk kami cucu dan anak-anaknya supaya tetap berkumpul meskipun tidak ada lagi orang tuanya gitu. Karena kan kita ya kebanyakan anak-anaknya nenek aku tuh merantau semua, Kang. Di kampung itu cuman ada 3 kepala keluarga aja. Dari 13? Dari 13. 10-nya merantau. Jadi ada yang merantau ke Jakarta, merantau ke Pekanbaru, Padang. Ada juga yang di Medan, tapi Medannya di kotanya gitu kan. Sedangkan kampungnya nenek aku itu di Balige. Oh, lumayan jauh ya? Kalau dari Medan ke Balige belum ada jalan tol, itu 8 jam, Kang. Wis, 8 jam. Kayak udah mau dari sini kemana ya tuh, Kang, kalau dari sini? Surabaya deket dikit lah. Iya. Itu lewat tol ya? Lewat tol ya. Ini gak ada lewat jalan tol waktu itu. Jadi masih, kalau sekarang udah ada jalan tol mungkin lebih enak, lebih efisien. Mungkin 4 jam atau 3 jam mungkin ya. Tapi kalau waktu dulu makanya aku seneng kalau pulang kampung. Karena selain aku mengenal keluarga aku juga dapat traveling, jalan-jalan, lihat pemandangan, apalagi Danau Toba gitu kan. Orang-orang yang di luar Medan kan susah nih ke Danau Toba, nggak tahu jalannya, terus aksesnya juga jauh gitu kan. Kalau kita kan ada kampung kita di sana gitu, jadi enak sambil mengenal budaya gitu. Waktu meninggal itu aja aku baru bisa ngerasain, oh ini ternyata kampungnya mamaku gitu, kampung nenek aku ternyata kaya ya gitu, dengan seharusnya nih pariwisatanya bagus nih di sini gitu. Karena pemakaman neneknya aku juga tuh di atas bukit. Nah, itu pertanyaan saya sebenarnya yang mau ditanyakan ke Kak Desi. Kalau model atau metode pemakaman di Batak itu seperti apa sih, Kak? Pemakamannya, nah ini menarik sih, Kang, karena kebetulan nenek aku itu keturunan raja, rajanya orang Batak. Tapi rajanya orang Batak itu bukan berarti aku keturunan sisi Maharaja, enggak. Tapi aku lebih kayak Batak itu ada rajanya di masing-masing lokasi gitu. Kepala suku ya? Kepala sukunya. Kebetulan di saat itu nenek kakek-kakek buyut atau rajanya. Nah, nenek aku ini berarti anak raja yang seharusnya dia juga disemayamkan dekat dengan orang tuanya. Nah, kebetulan kakek-kakek buyut aku itu disemayamkan di atas bukit. Di atas bukit, dan itu aksesnya dulu agak cukup susah karena di atas bukit, terus belum ada akses jalan aspalnya, masih yang berlumpur, terus agak sedikit licin.
Jadi di atas bukit itu ada kakek buyutku, nenek buyut aku, yang di atas itu ada 2 tingkatan, ada lantai 1, ada lantai 2. Di lantai 2 itu yang sudah tinggi kastanya, yang sudah kakek-kakek awal aku lah dulu gitu ya, yang paling sepuh lah ya, sepuh gitu. Yang paling sepuh atau yang paling jabatannya tinggi? Nah, kalau jabatan aku kurang tahu nih. Tapi kalau aku yang pastinya aku tahu itu kan dia yang tertua, dia orang tuanya. Terus ada anaknya yang kedua atau apa itu ada di situ. Terus yang tingkat di bawah lantai 1 itu anak-anaknya, anak-anak rajanya ini. Jadi kayak misalnya nenek aku nih kan meninggal waktu aku di 2016 ya kalau nggak salah. Jadi belum ada yang belum ada 10 tahun gitu. Nah di 10 tahun nanti kita ada adat lagi, Kang. Ada adat lagi? Ada lagi. Jadi sebenarnya nggak seharus 10 tahun sih. Lebih tepatnya di atas 5 tahun. Tapi dari keluarga mamaku pengennya 10 tahun aja gitu, biar memang pas lah genap 10 tahun terus dia tinggal tulang-tulangnya semua gitu. Jadi ada lagi nanti dibongkar kuburannya, dipanggil pendeta. Dibongkar kuburannya? Itu dibongkar, untuk apa? Kang. Kita dibongkar kayak supaya kita mengambil tulang-tulangnya dia jangan sampai bersatu ke dalam tanah. Kayak supaya dia nanti kalau bersatu dalam tanah, kan kita tujuannya kita nanti dia waktu 10 tahun itu tulang-tulangnya itu kita angkat, kita doain, kita adatin, masuklah ke dalam ruangan tadi yang lantai 1 itu. Dari bawah dikuburkan di bawah nih. Dia dikuburkan sebenarnya ada tangganya tuh ya, Kang. Aku ada tangganya. Itu masih di atas tuh. Di atas itu masih bisa untuk disemayamkan kalau ada yang meninggal. Tapi diangkat nanti dibongkar kembali di situ. Tapi dikuburkan di dalam tanah, dikuburkan dalam tanah. Tapi nanti dibongkar, kita lihat kalau masih ada petinya, berarti kita buka petinya. Kalau nggak ada petinya, berarti kita tinggal cari aja sisa-sisa tulangnya apa aja. Dimaksimalkan harus bersih. Jadi jangan ada tulang yang tersisa gitu. Jadi diangkat tulangnya, dibersihin gini-gini, didoain, dicuci, terus diadatin, barulah nanti dimasukkan ke dalam suatu tempat. Aku nggak tahu tempatnya entah bentuk candi atau gimana tuh ya, Kang. Dimasukkan ke dalam ruangan tadi yang lantai 1. Dan ruangan lantai 1 itu nggak ada lampu. Sebentar. Jadi ada 2 tempat ya. Yang pertama itu satu ruangan yang memang di situ untuk menyimpan tulang belulang. Yes. Yang satu lagi itu sebenarnya pemakaman. Pemakamannya, tanahnya. Jadi itu di luar dari gedungnya itu, di dalam rumah itu. Nah, kalau yang di dalam rumah itu di lantai 1, lantai 2 dibagi. Jadi lantai 1 itu khusus yang memang anak-anaknya si raja itu gitu. Kebetulan kan nenek aku anaknya raja itu. Jadi di lantai 1 dia. Yang masukkan itu pun ke dalam itu yang paman aku yang tertua. Jadi dia yang masukin dan itu pun gak ada ruang, gak ada lampu, memang disengaja gak ada lampu, Kang. Di situ memang gelap dan sambil didoain. Jadi kita letakkan ada nanti tempat peletakan meja gitu, mejanya dari batu atau apa kurang tahu. Terus nanti diletakin di situ, udah dikunci ruangannya. Oke, sebentar. Ruangan itu berarti berarti itu untuk tulang belulang siapapun. Yes. Tidak harus satu orang. Selama itu satu keturunan. Iya, selama satu keturunan. Misalnya anak raja dimakamkan di situ semua. Setelah 5 tahun atau 10 tahun nanti tulangnya itu dipindahin ke rumah itu. Misalnya ini juga udah 5 tahun pindahin ke situ. Yes. Jadi siapapun keturunannya itu memang ada bisa dimasukkan ke dalam situ. Tapi kan ada juga orang yang nggak diwajibkan untuk dimasukkan ke dalam situ. Misalnya dia nggak tega nih dibongkar lagi kuburannya atau apa, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalnya dia ada di situ, berarti dia udah siap nih untuk dibongkar kembali kuburannya, dimasukkan ke dalam. Dan itu kuncinya pun dipegang sama keluarga aku yang ada di kampung tersebut. Jadi keluarga aku yang pegang itu. Jangan, supaya nanti kalau misalnya ada acara lagi bisa dibuka kembali, karena kan digembok. Digembok terus ada namanya di atas gitu. Namanya di atas itu langsung namanya plus nama aslinya. Jadi sebutannya kan raja. Kalau di aku Raja Otaon Simanjuntak. Dohot poparannya tuh maksudnya cucu-cucunya atau keturunannya. Seperti itu. Nah, itu makam-makam yang sudah dipindahin ya dari makam biasa ke rumah itu, ke tempat itu bisa dipakai lagi.
makam yang tadi dibongkar, Ya. bisa? Oh bisa. Bisa. Karena kan udah nggak ada lagi mayat. Maksudnya dibilang kita kan nggak menimpa mayat yang sebelumnya, karena kan udah diangkat kan, bisa. Nah, kalau misalnya orang berziarah nih, kalau di Indonesia kan ada tradisi berziarah. Itu ziarahnya ke rumah itu. Yes, ke rumah itu. Jadi kita, kalaupun kita mau bikin, kita siram, kita siram di area pintu yang terkunci tadi itu aja. Kita siram, kita kasih bunga. Nah, bunga itu dikasih kayak ada seperti gini, tapi dia gelasnya memang gelas kaca. Ya udah kita letakin ke dalam. Bunga disiram. Disiram di pintu masuk ke rumah itu. Nggak masuk ke rumah. Enggak. Jadi kita nggak boleh sembarang masuk ke dalam rumah itu. Jadi kita di luar aja untuk berziarah, Kang. Oh, enggak, maksudnya ibaratnya ini kalau ini pintu rumah, berziarahnya kan di sini. Berarti menyiramnya di sini. Yes, benar. Di pintu. Di depan pintunya. Di depan pintu ya. Yes, di depan pintunya. Kita siram aja gitu kan. Terus kita letakin bunga yang segar. Terus kita tebarin bunga apa namanya? Bunga Kamboja, tabur ya. bunga Bunga tabur gitu. Setelah itu kita doa. Kita berdoa supaya yang meninggal dapat tenang di sana dan cucu-cucunya atau keturunannya tetap bisa bersatu meskipun gak ada lagi orang tuanya atau apanya gitu. Jadi kita udah setelah berdoa baru deh kelar gitu. Dan uniknya orang Batak itu kalau udah setelah berziarah kita sudah pergi nih kan, kita udah turun, udah keluar dari area pemakaman, kita nggak boleh noleh ke belakang. Oh, nggak boleh? Nggak boleh gini kayak kita lihati kembali pemakamannya, nggak boleh. Katanya kalau ada yang ketinggalan gimana? Nah, itu dia. Ini pertanyaan. Bener, pertanyaan menarik ya kan. Misalnya nih handphone nih, udah selesai berziarah, tiba-tiba kan lupa meletakkan handphone. Terus kan pas inget di bawah nih, terus gimana? Nah, mungkin ada pengecualian kali. Tapi sebenarnya kalau secara general itu nggak boleh, karena katanya kalau kita ngeliat ke belakang, itu tandanya satu kita nggak ikhlas. Yang kedua itu tandanya kita mau ikut dia meninggal. Jadi atau kalau nggak kita yang ikut, keluarga kita yang akan ada meninggal katanya. Makanya dibilang kalau udah setelah ziarah jangan ada yang noleh ke belakang kalau kata mama aku atau keluarga-keluargaku. Noleh atau misalnya balik lagi boleh nggak? Kan kalau noleh kan hanya menoleh ke belakang. Ya balik lagi juga sama. Sama, nggak boleh. Nggak boleh kan. Jadi kalau ziarah itu sekali ziarah aja. Yes. Jadi kayak mungkin pastiin dulu nih barang-barang kamu udah terbawa semua atau belum gitu. Jadi jangan ada alasan tinggal apa gitu. Seharusnya nggak boleh gitu. Di situ ada penunggunya nggak sih? Pasti ada. Setiap hari. Terus bisa jadi. Karena kebetulan aku juga bukan yang anaknya yang bisa indigo gitu ya, Kang. Bukan. Penunggunya masih gimana penunggu nih? itu pasti juru kunci. Kalau Oh ya ampun, kirain penunggu yang mentang-mentang napak tilas dikira horor. Iya, kirain horor. Kagak. Oh, yang apanya ya penjaga. Ya, yang pegang kunci itu. Kan kalau kita berkunjung ke suatu situs nih, kalau napak tilas kan itu ada juru kunci atau kuncen lah. Oh, itu kan keluarga aku yang megang kuncinya. Jadi kalau misalnya mau ziarah atau apa bebas sebenarnya. Tapi membuka pintu itu, membuka pintu yang isi tengkorak tadi itu nggak boleh sembarang. Harus memang ada acaranya. Tidak setiap hari? Enggak setiap hari. Jadi kebetulan di pemakamannya nenek aku kan berpagar. Memang itu ada kunci pagar gemboknya. Tapi ya itu pagar gemboknya itu hanya untuk berkunjung, untuk berziarah. Tapi kalau untuk membuka pintu yang isi tengkorak nggak boleh. Nah, itu acara apa aja tuh yang boleh dibuka pintunya? Kalau pintunya, yang tadi Kang, yang untuk holi-holi. Nah, acara namanya holi-holi. Holi-holi itu tulang belulang. Artinya kalau orang Batak bilang holi-holi, pengangkatan holi-holi, ya itu tadi karena kita ada adatnya, kita mau ngangkat tulang-tulangnya, kita masukkan tulang-tulangnya ke dalam rumah tadi, yaitu baru bisa dibuka rumahnya. Oke, berarti kalau misalnya jangka waktunya kan 5-10 tahun. Yes. Berarti sekitar 5 atau 10 tahun baru bisa dibuka? Yes. Jadi makanya alasannya kenapa nggak ada lampunya juga karena sejarang itu orang ke dalam ngapain gitu kan. Nggak ada ide juga, cuman pasti ada mistisnya di dalam itu pasti ada mistis karena ya kalau dibilang itu isinya tulang belulang. Terus di daerah situ kan bukan hanya pemakaman nenek aku aja, semua yang keturunan raja ya atau enggak orang yang bermukiman di sekitar situ di situ disemayamkan gitu. Dan uniknya orang Batak itu juga kalau disemayamkan ada yang nggak seharusnya di bukit, Kang. Ada bahkan ada yang di sebelah rumahnya. Gitu. Di sebelah rumahnya, di depan rumahnya, belakang rumahnya.
ada yang di tepi sawahnya. Sebentar, kalau di Jawa itu kan ada pemakaman umum TPU Iya, ya. TPU khusus kan? Ya. Iya. Kalau di Batak gimana sih? Ada nggak sih? Kalau di zaman mungkin zaman dulu ya Kang ya, di zaman dulu kita berbahas zaman dulu mungkin mereka itu nggak ada yang namanya tempat pemakaman umum atau PTPU. Jadi mereka mensemayamkan yang meninggal itu dia di sekitar daerah mereka aja gitu, kayak mungkin di sebelah rumahnya atau mungkin hanya sejarak 200 meter aja, atau ada juga yang di dekat di pinggir jalan, ada juga yang di tengah-tengah sawah, ada. Karena itu tanahnya dia. Yes. Tanahnya dia atau tanahnya keluarganya dia. Atau ya keturunannya lah di situ gitu. Biasanya kita sering ketemu itu kalau misalnya Kang sering ke Medan. Kalau Nana sering ke Medan, wah pasti apalagi ke Danau Toba ya, itu banyak menjumpai kuburan-kuburan yang ada di tepi jalan, di tengah sawah. Oh gitu ya? Di sebelah rumahnya. Dan uniknya kalau orang Batak masih di Danau Tobanya ya, maksudnya di daerah-daerah Samosir, Tapanuli, itu mereka kalau buat kuburan nggak yang kayak kita tanah aja, cuman bentuk kayak orang Kristen kan biasanya ada juga ya, kayak nisannya gitu ya, ada gitu. Tapi kalau di sana masih kepercayaannya tuh kayak bentuk rumah. Nanti Kang Nana bisa lihat di Google. Kembali lagi. Soalnya aku gak bangga referensinya di HP aku gitu kan. Jadi di situ dia bentuknya ada yang bentuk rumah, ada pagarnya, ada tempat duduknya. Tapi lain lagi kalau orang kita Karo, Batak Karo, dia memang benar-benar ada kayak seperti rumah. Ada lampunya, ada tempat duduknya, ada dia lebih tinggi lagi, lebih tinggi pemakamannya gitu kan, dikeramiin. Nah sama kayak kami juga, cuman kami nggak ada pakai lampu. Kami yang memang nggak ada tenda di atasnya. Jadi kalau orang Batak Karo dia ada tendanya di atas. Jadi kalau ada hujan atau apa nggak kena. Kalau kita masih ada kena. Itu sih uniknya, makanya kalau nanti kalau orang-orang biasanya orang-orang di luar Medan tuh pasti bakal terkejut, kayak kaget, ini kuburanku ada di mana-mana. Nah itu menarik nih teman-teman. Kayaknya kapan-kapan saya harus ke Medan nih. Harus banget, apalagi di daerah sana ya Kang ya. Apalagi kan masih ada beberapa mungkin tempat yang masih mempercayai agama yang lain, agama dulu gitu ya. Kayak entah pohon, batu, apa segala macam. Aku juga kurang tahu, masih ada apa enggaknya aku juga kurang tahu. Tapi zamannya dulu pasti ada kayak gitu-gitu. Makanya tempat pemakaman umumnya pun ya seperti itu. Ya bukan asal sih, lebih tepatnya karena nggak ada areanya dan itu lebih ke tanahnya yang dia punya, ya dia memakamkan di situ.